Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi Sabat ini, saya Pendeta Cucu Elia rindu membagikan kembali firman Tuhan yang saya beri judul Keluar dari Sarang Penyamun, yang saya dasarkan dari kitab Yeremia pasal yang ke-7. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan kesehatan ketika kami dapat bangun di pagi hari ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh memahami dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang saya rindu bagikan pada pagi ini terdapat dalam Yeremia pasal 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Demikian dalam ayat 3 dan ke-4, saudaraku sekalian. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar bila mana di negeri kita ada orang-orang yang tertipu ketika mereka mau mendaftarkan diri untuk berziarah, ya. Dan ketika pada waktunya yang sudah ditentukan mereka tidak bisa berziarah oleh karena rupanya nama mereka tidak ada terdaftar dan uang mereka akhirnya hangus sedemikian rupa. Dan peristiwa seperti ini bukan satu kali, dua kali, dan 3 kali dan sering kali terjadi rupanya. Dan di dalam kekristenan pun sering juga terjadi kegiatan berziarah ke tanah yang disebut dengan Holy Land, tanah yang suci. Seringkali mereka mempromosikan dan kita harus menjual segala harta dan mendorong orang-orang untuk pergi ke tanah suci. Dan hamba-hamba Tuhan mendapatkan kesempatan dengan mendorong mereka, bahkan orang-orang harus menjual hartanya dan mereka bahkan kehilangan harta-hartanya. Saudaraku sekalian, saya bukan bercerita hal yang sesuatu hayalan, tetapi ini pernah terjadi dengan anggota kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, banyak orang tertipu dengan dusta para pemimpin agamanya. Sehingga mungkin kita perlu lebih waspada apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya inilah yang selayaknya seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan. Sekali lagi saya ingin baca di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, sampai 3 kali dikatakan. Jangan percaya. Saya membaca ini, merenungkan dan mencoba memahami kata yang dimaksudkan. Kenapa mengatakan ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan itu dianggap sebagai sebuah perkataan dusta. Tidak ada sesuatu yang saya lihat ada dusta di dalamnya. Tetapi Nabi Yeremia mengatakan bahwa perkataan ini diucapkan oleh para pemimpin, oleh para hamba-hamba Tuhan. Ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Sampai 3 kali diucapkan, dan itu adalah perkataan dusta menurut Nabi Yeremia. Di manakah dustanya, saudaraku sekalian? Sebelum memahami ini, kita perlu melihat ke belakang tentang latar belakang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia
adalah seorang nabi yang hadir, boleh dikatakan di penghujung kerajaan Yehuda. Ya, kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang pertama, kita lihat Nabi Yeremia itu hadir di dalam kepemimpinan raja-raja terakhir di dalam kerajaan Yehuda. Saya ingin bacakan dari Yeremia pasal 1. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ayat 2. Kemudian ayat 3. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Sehingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Saudaraku sekalian, membaca ayat-ayat yang baru saja di awal kitab Yeremia, kita memahami bahwa Yeremia hidup pada 3 generasi raja-raja ini yang disebutkan dalam Yeremia pasal 1, baik Yosia, Yoyakim, dan juga Zedekia. Dan sampai pada akhirnya mereka dibawa sebagai bangsa ke dalam pembuangan di Babylon. Baik, artinya bahwa Nabi Yeremia sedang mengumumkan atau sedang menubuatkan dan menyatakan kebenaran kepada bangsa Israel pada zaman di mana bangsa Israel sedang diburu, sedang dalam tekanan, sedang dalam ancaman. Mereka harus takluk kepada bangsa Babylon. Biasanya, saudaraku sekalian, umat Tuhan, bangsa Israel selalu mendapat lindungan Tuhan ketika mendapat ancaman, ketika mendapat pengepungan dari bangsa yang lain, mereka bisa keluar dari persoalan itu. Namun kali ini, saudaraku sekalian, oleh karena kebobrokan, oleh karena kejahatan bangsa Israel dan khususnya para pemimpinnya yang membawa kemurtadan jauh daripada Tuhan, maka saudaraku sekalian, Tuhan tidak lagi ingin menolong bangsa Israel, menyelamatkan mereka dari bangsa yang sedang menyerangnya, yaitu Babylon. Dan mereka harus tunduk kepada bangsa Babylon. Serahkanlah dirimu dan menjadi bahagian daripada bangsa itu, dan biarkanlah dirimu dibawa dan ditawan di bangsa itu. Satu pekabaran yang aneh, saudaraku sekalian, kalau ini dibawakan oleh seseorang seperti Nabi Yeremia. Yeremia diutus Tuhan supaya mereka menyerahkan diri kepada bangsa Babylon sebagai bangsa yang ditawan oleh bangsa Babylon. Wah, ini satu pekabaran yang aneh dan mungkin menggelisahkan dan mungkin tidak menyenangkan bagi bangsa Israel, sehingga orang melihat Yeremia itu menyebalkan. Ada banyak tekanan yang terjadi kepada Nabi Yeremia oleh karena pekabarannya yang aneh dan mungkin tidak menyenangkan ini. Namun, saudaraku sekalian, pada saat yang sama, selain Nabi Yeremia, ada nabi-nabi yang lain. Ada hamba-hamba yang menyebut dirinya hamba Tuhan yang lain, yang mengatakan, jangan takut, kita akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Ini ada bait Tuhan, ini ada bait Tuhan. Apa artinya? Selama ada bait Tuhan, menurut orang-orang Israel, menurut hamba-hamba yang mengatakan hamba Tuhan palsu ini, selama ada bait Tuhan ini, kita tidak mungkin dapat dikalahkan oleh bangsa yang lain, karena Tuhan ada di dalam baitnya. Saudaraku sekalian, perkataan nabi-nabi palsu itu tentu saja tidak mungkin bisa disangkal oleh banyak orang, dan mereka menyadari bahwa memang bait Tuhan adalah rumah tempat kediaman Tuhan, sehingga dianggap benar demikian. Tetapi utusan Tuhan yang sesungguhnya, yakni Nabi Yeremia, mengatakan perkataan itu adalah perkataan yang penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepentingan saja, kepentingan yang hanya membawa keuntungan bagi para pemimpin. Sehingga, saudaraku sekalian, pekabaran ini kita mulai dapatkan pemahamannya. Kita memahami bahwa benar pada ayat yang keempat tadi ada perkataan ini, bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, itu adalah perkataan dusta, sehingga Yeremia mengatakan jangan percaya pada kalimat dusta ini. Saudaraku sekalian, di mana korelasinya dengan kehidupan kita sekarang? Ya, banyak orang sekarang menyerukan, hamba-hamba Tuhan,
percaya kepada Tuhan, percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Dia, di dalam namanya ada kuasa yang menyelamatkan. Benar tentunya. Sama seperti Nabi Yeremia ini, benar, tetapi ada perkataan selanjutnya saudaraku sekalian yang harus diingat. Bukan hanya percaya kepada bait Tuhan, melainkan ayat yang kelima, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Apa artinya saudaraku sekalian? Tuhan mau berada, mau diam bersama-sama dengan engkau bangsa Israel, kalau engkau bukan hanya datang ke bait Tuhan untuk mempersembahkan kurban, tetapi perbaiki tingkah langkahmu, perbuatanmu. Perbaiki kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita hanya datang berbakti, membawa persembahan, tetapi di luar tempat ibadah kita hanya melakukan kejahatan-kejahatan saja. Dan seolah-olah semua itu dapat diselesaikan, dan memang seolah-olah memang bisa diselesaikan di bait Tuhan ketika membawa persembahan kurban. Demikianlah kehidupan kita, orang-orang Kristen. Kita menyadari bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada pengampunan. Dan ketika kita mengaku dosa kita, kita beroleh pengampunan. Itu benar saudaraku sekalian. Namun demikian bukan berarti kita menjadi sangat bebas di luar sana, sehingga kita boleh melakukan apa saja, sehingga kita boleh datang kembali waktu ibadah dan beroleh pengampunan. Luar biasa saudaraku sekalian, pekabaran Yeremia menyentuh kehidupan kita sekarang. Dan khususnya saudaraku sekalian, bila mana kita melihat ada pekabaran saat ini yang terkait dengan suasana atau kondisi negeri kita dan bahkan seluruh dunia ini yang kena wabah virus corona yang kita kenal dengan COVID-19. Mungkin sebagian orang menyadari bahwa ini sesuatu yang sangat berbahaya, sehingga menghindari itu kita keluar dari kegiatan biasanya, kita berbakti di rumah, kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah untuk menghindari terjangkitnya atau menyebarnya virus corona ini. Namun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa di dalam kuasa Yesus Kristus kita akan beroleh kesembuhan, benar, dan mungkin terhindar dari virus ini. Namun saudaraku sekalian, dalam hal ini kita perlu menyadari Tuhan memberikan hikmat pada kita. Tuhan menunjukkan akal budi kepada kita agar kita menghindari sesuatu yang benar-benar kita sudah tahu bahwa itu sangat berbahaya. Saudaraku sekalian, maka ada banyak gereja sekarang sudah mengambil langkah yang tepat dengan belajar di rumah, berbakti di rumah, dan berbakti bersama anggota keluarga dengan sukacita. Dan itu adalah langkah yang tepat. Saudaraku sekalian, jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, mengimani kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan hidup kita, bahwa memang kita diselamatkan hanya oleh iman. Namun hamba Tuhan Yakobus pasal 2 ayat 26 menunjukkan bahwa memang saudaraku sekalian, kita perlu beriman dan memang hanya oleh iman. Tetapi di dalam iman itu terbungkus dalamnya tindakan kita. Abraham, Musa, dan para pemimpin tokoh lain dalam Alkitab juga disebut sebagai orang beriman oleh karena apa yang telah dilakukannya, saudaraku sekalian. Tunjukkan imanmu, apa yang ditunjukkan adalah perbuatan kita. Maka saudaraku sekalian, yang dimaksudkan beriman kepada Tuhan kita oleh karena kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan kita yang juga memberikan hikmat akal budi untuk melakukan yang terbaik. Namun saudaraku sekalian, ketika kita tidak bisa melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik dan mungkin kita pada akhirnya terkena juga, Tuhan memiliki bagiannya saudaraku sekalian. Itulah bagian Tuhan.
Tuhan tunjukkan kuasanya, dan pada akhirnya nama Tuhan akan semakin ditinggikan ketika kita tidak dengan sengaja, saudaraku sekalian. Baik, itu sebabnya dalam Yeremia pasal yang ke-7 kita melihat lanjutannya. Tetapi ayat 8, sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masih banyak, terlalu banyak pada saat itu orang percaya pada dusta itu. Masakan kamu mencuri, bisa membunuh, bisa berzina, bisa bersumpah palsu, membakar korban pada Baal, dan mengikuti Allah lain yang kamu tidak kenal. Tapi kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan sambil berseru, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Dan ayat 11, saudaraku sekalian, ayat ini dikutip oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengatakan begini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, benar kutipan yang diambil dari ayat ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika menegur bangsa Israel oleh karena mereka melakukan peribadatan seperti seorang penyamun, membuat rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Jadi saudaraku sekalian, sarang penyamun itu adalah tempat di mana para penyamun berada dengan duduk tenang dan berleha-leha dan menikmati segala rampasannya. Dan di luar sana mereka melakukan berbagai kejahatan di luar sana dilakukan, dan di sarang penyamun mereka menikmati rampasannya. Jadi demikianlah makna daripada sarang penyamun, dan itulah yang ditegur oleh Nabi Yeremia dan ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku sekalian, kita melihat bahwa jika kita membiarkan anggota-anggota jemaat kita hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam dosa, dan membiarkannya, tidak ada teguran untuk hal itu, dan membiarkan mereka membawa persembahannya di dalam tempat ibadah kita, ke gereja, membawa persembahan, membawa persepuluhan, seolah kita sedang membiarkan dusta itu terus berjalan. Orang diizinkan untuk melakukan berbagai kejahatan, dibiarkan, dan kita menikmati hasilnya. Itulah sarang penyamun, saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, dengan pekabaran Yeremia pasal 7 ini, kita diingatkan betapa hidup kita ini penuh dengan lika-liku, tantangan, dan kita harus waspada terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena orang-orang yang akan membawa dusta atau membawa pengajaran yang mendustai kita adalah orang-orang yang berada dekat dengan kita. Mungkin saudara pernah tertipu oleh orang yang menjual di seberang sana. Artinya melalui online kita membeli sesuatu dan kita tertipu. Dan itu sering terjadi juga sekarang ini. Tetapi dalam hal pengajaran kita sering kali tertipu oleh karena orang-orang yang dekat dengan kita, dan kita diiming-imingi surga, diiming-imingi amal baik dan lain sebagainya, diiming-imingi dengan kemurahan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi jauh lebih penting, kalaupun memang memberikan persembahan, kalaupun kita memberikan kurban persembahan pada Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan, jauh lebih penting engkau memperbaiki tingkah langkahmu. Sebagaimana ayat 5 katakan tadi, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama engkau. Saudaraku sekalian, inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita pada sepanjang hari Sabat ini, boleh berbakti, memuliakan Tuhan melalui peribadatan di rumah kita masing-masing dengan cara berdoa, membaca firman-Nya dan merenungkannya, dan menaikkan pujian bersama anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Itulah doa dan harapan kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami peroleh pada pagi Sabat ini. Dan sepanjang hari Sabat ini kami diberkati melalui berbagai kegiatan. Kami telah mengasingkan waktu ini untuk kami boleh bersama-sama dengan anggota keluarga berbakti, mengagungkan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini juga kami boleh menjadi berkat melalui apa yang kami boleh buat
mungkin melalui online, dan juga tetangga dengan secara menjaga jarak. Kami sungguh mengharapkan Tuhan, kami diberkati dan kami juga menjadi saluran berkat. Dan kami rindu semakin hari semakin diubahkan sebagaimana juga petunjuk yang diamarkan oleh Nabi Yeremia. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mohon berkat bahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam keadaan sakit, jamahan tangan Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Dan khususnya para pelayan Tuhan, khususnya orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan Tuhan, lindungilah mereka. Tolonglah mereka agar terhindar dari penyakit yang membawa maut ini. Tuhan, inilah pujian dan syukur dan permohonan kami bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.